Demam berdarah dengue atau DBD kali pertama ditemukan di Indonesia pada tahun 1968 di Surabaya. Sejak ditemukan, angka kejadian terus meningkat setiap tahun. Untuk tahun 2015, jumlah korban DBD yang meninggal menjadi 1.229 orang. Cepatnya penyebaran DBD dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan iklim, perilaku masyarakat, pertambahan dan tingginya mobilitas penduduk, serta peningkatan transportasi. Awas, DBD biasanya meningkat ketika memasuki musim hujan. Virus DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini memerlukan waktu 10-14 hari untuk bermetamorfosis. Mulai dari telur, larva, pupa, hingga menjadi nyamuk dewasa. Barang dan wadah bekas, batang pohon, serta genangan air bersih merupakan habitat sempurna bagi nyamuk Aedes aegypti untuk bersarang. Virus dengue biasanya menginfeksi nyamuk Aedes betina saat nyamuk menggigit manusia yang sedang mengalami demam akut. Kemudian, nyamuk akan berubah peran menjadi pembawa virus dan menularkannya ke manusia lain saat menghisap darah mereka. Setelah masa inkubasi virus di tubuh manusia, maka akan timbul gejala awal, seperti demam tinggi yang timbul mendadak, sakit kepala, bintik merah pekat di beberapa bagian tubuh, nyeri di bagian belakang mata, dan nyeri di sekujur tubuh. Perhatikan, apabila setelah 3 hari gejala yang Anda rasakan tidak berkurang, jangan tunda lagi untuk memeriksakan diri ke dokter. Jangan sampai Anda menyesal karena terlambat menangani virus dengue yang menginfeksi tubuh Anda atau orang terdekat Anda. Satu-satunya cara untuk menekan angka kejadian kasus DBD adalah melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk dengan menerapkan rumus 3M. Pertama, menguras wadah penampungan air bersih yang ada di rumah dan halaman rumah Anda. Pastikan juga Anda menyikat dinding wadah penampungan air bersih, karena nyamuk berkembang biak di sana. Kedua, pastikan Anda menutup wadah penampungan air bersih seperti bak mandi atau kolam untuk mencegah nyamuk bertelur. Ketiga, kubur sebagian barang bekas Anda yang sudah tidak terpakai. Jika Anda merasa mubazir, Anda dapat menjualnya untuk mendapatkan uang tambahan. Kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dengan metode 3M diharapkan lebih efektif dengan adanya juru pemantau jentik atau jumantik. Berikut adalah tugas utama jumantik: memantau jentik nyamuk Aedes aegypti di lingkungan sekitar, mensosialisasikan bahaya penyakit DBD, meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi penyakit DBD, dan memotivasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Kehadiran jumantik di masyarakat berperan penting dalam menekan jentik yang akan berimbas pada turunnya angka kejadian DBD di Indonesia. Pancaroba tiba, saatnya Anda waspada. Awan, anak laki-laki yang hidup bersama orang tuanya, ayah, ibu, dan adik perempuannya yang bernama Arum. Awan tinggal di lingkungan yang tidak sehat, banyak sampah, dan kaleng yang dapat digenangi air di mana-mana. Di dalam rumahnya pun terdapat banyak tempat yang disukai oleh nyamuk, seperti kamar yang dipenuhi baju kotor yang menggantung, bak mandi yang jarang dikuras, dan banyak benda-benda yang dapat digenangi air. Karena itu, tiba-tiba Awan jatuh sakit, demam tinggi, dan muncul bintik merah di tubuhnya. Keesokan harinya, Awan pergi ke rumah sakit di kota bersama kedua orang tuanya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Awan tertular penyakit demam berdarah. Apa itu penyakit demam berdarah? Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan virus dengue yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti sangat menyukai bau darah dan bau keringat manusia. Genangan air bersih untuk berkembang biak dan aktif menggigit di pagi sampai siang hari. Bagaimana nyamuk Aedes aegypti berkembang biak? Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak
bermula dari telur, kemudian larva, kemudian berubah menjadi pupai, nyamuk kecil, dan berubah menjadi nyamuk dewasa. Bagaimana ciri-ciri penderita penyakit demam berdarah? Ciri-ciri gejala demam berdarah yaitu muntah darah, mimisan, demam 2-7 hari, bintik merah pada tubuh, dan dapat menyebabkan kematian. Bagaimana cara mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti? Yaitu dengan melakukan 3M. Yang pertama, menguras, mengubur, dan menutup. Mari sama-sama menjaga kebersihan lingkungan kita untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Sampai jumpa! Demam berdarah adalah salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan di musim hujan, yaitu antara bulan Desember hingga Maret. Mengapa banyak ditemukan di musim hujan? Hal ini erat kaitannya dengan hewan yang menjadi faktor penyakit ini, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini berkembang biak pada genangan air. Semakin sering turun hujan, itu berarti semakin banyak genangan air yang terbentuk, dan semakin banyak pula tempat bagi nyamuk ini untuk berkembang biak. Tapi sebenarnya kita gak benar juga sih kalau mengatakan nyamuk Aedes aegypti ini adalah penyebab demam berdarah. Karena sebenarnya yang menjadi aktor utamanya adalah ini nih, virus dengue. Virus dengue ini tinggal di dalam tubuh nyamuk dan berpindah ke tubuh manusia saat nyamuk menghisap darah manusia. Virus ini akan terus berkembang dan bertambah di dalam tubuh manusia. Akibatnya manusia akan merasakan demam tinggi, kadang sampai menggigil. Tapi sebenarnya demam ini adalah pertahanan alami tubuh kita untuk melawan sang virus. Nah, disinilah awal malapetaka bagi manusia. Ketika ada orang yang terinfeksi virus dengue ini dan kemudian dia digigit oleh nyamuk yang lainnya, maka virus ini akan masuk balik ke tubuh nyamuk lagi. Nah, nyamuk ini pun terbang ke tempat lain dan ketemu manusia yang lain. Maka akan berpindah lagi pada saat nyamuk menggigit manusia itu. Nah, berhubung nyamuk ini terbangnya tidak bisa jauh, maka seringkali ditemukan penderita demam berdarah itu biasanya lokasinya berdekatan. Bisa jadi satu komplek, tetanggaan, atau bahkan masih satu rumah. Untuk mencegah diri kita biar jangan terkena demam berdarah sebenarnya mudah saja kok. Pertama, jangan biarkan nyamuk menggigit kita, terutama di pagi hari. Kedua, jangan biarkan ada tempat nyamuk untuk berkembang biak. Cara pertama mudah sekali. Cukup mengoleskan zat anti nyamuk pada kulit tubuh kita atau dengan menyalakan dan menyemprot zat anti nyamuk di rumah atau lingkungan tempat kerja kita. Cara yang kedua, untuk mencegah nyamuk berkembang biak seperti yang dikatakan oleh pemerintah, mengubur, menguras, dan menutup. Mengubur tempat-tempat yang mungkin bisa jadi genangan air, menguras tempat-tempat yang tidak perlu yang bisa menampung air, dan yang terakhir menutup tempat penampungan air atau bak mandi. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk kali ini. Nanti akan saya lanjutkan ke video-video saya berikutnya. Terima kasih.